Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang pertama dan kedua. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Sam terus berlari menghindari ribuan makhluk White Walker yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Di tengah perjalanan, dia akan diserang, namun untungnya Lord Commander berhasil menyelamatkannya. Terlihat dari kucuran darah di kepalanya, dia dan pasukannya sempat berhadapan langsung dengan mereka. Kini mereka harus kembali ke The Wall untuk memperingatkan kepada semua orang tentang bahaya yang akan datang mengancam mereka. We need to get back to the wall. Jon Snow sampai di pemukiman kaum Wilding yang kini dipimpin oleh Mance Rayder. Dia melihat seorang pria raksasa hingga beberapa penduduk yang melemparnya karena dianggap sebagai musuh dengan julukan gagak. Jon langsung bersujud kepada Mance Rayder yang sedang memakan ayam. Padahal nyatanya dia adalah Tormund Giantsbane, pengawalnya. Dia sudah membunuh Corin Hefland dan kini ingin bergabung dengan mereka. Jon beralasan itu karena Lord Commander membiarkan Craster menumbalkan anaknya kepada White Walker. Why do you want to join us, Jon Snow? Why do you want to join us? I want to fight for the side that fights for the living. Karena alasan itu, Mance menerimanya untuk bergabung. Bronn yang sedang asyik celepot diganggu oleh Pod yang datang tiba-tiba karena Tyrion membutuhkannya. Tyrion sendiri yang terluka di wajahnya kedatangan ratu dan dua pengawalnya. Meskipun dia kakaknya sendiri, Tyrion tahu betul hati busuknya. Cersei mendapat informasi dari telik sandinya bahwa Tyrion akan bertemu dengan ayah mereka. Dia khawatir Tyrion akan mengungkap kejahatan Cersei dan Joffrey. Tentu saja, Tyrion tidak akan membuka mulutnya di depan Cersei. Bronn dan Pod datang karena mengkhawatirkan keselamatan Tyrion. Mereka hampir saja terlibat pertarungan hingga Cersei keluar dari ruangan Tyrion. Tyrion meminta Bronn untuk melindunginya kembali karena banyak pihak yang menginginkan dirinya mati. Scene berpindah kepada Davos yang ternyata masih hidup dengan penuh luka dan keempat jarinya yang putus. Dia terseret ke tepi pantai hingga melihat sebuah kapal milik pembajak yang menjadi sekutu menyelamatkannya.
Salladhor Saan langsung menemuinya. Davos meminta kembali bantuannya karena Stannis tidak akan menyerah. Namun dia menganggap perang sudah berakhir dan dia tidak mau terlibat lagi dalam perang ini. Robb Stark dan Panglima pasukan hendak mengatur strategi setelah mereka sampai di dekat markas Lannister yang berada di Harrenhal. Ternyata saat mereka masuk, pasukan musuh sudah tidak berada di sana. Hanya menyisakan ratusan sekutu mereka yang telah dibantai oleh pasukan Lannister. Tiba-tiba, seorang pria bernama Qyburn yang ditemukan masih hidup dengan kondisi luka parah. Tyrion akhirnya bertemu dengan ayahnya yang kini mengambil alih posisinya menjadi tangan kanan raja. Tywin dibuat benci karena Tyrion dianggap menciderai posisinya membawa pelacur ke dalam ruangan terhormat ini. Namun Tyrion membela dirinya. Dia telah melakukan tugas dengan baik dan berhasil mempertahankan kota ini dari serangan pasukan Stannis ketika raja mereka bersembunyi di balik dinding kamarnya. Tyrion juga beralasan kakak sulungnya Jaime yang seorang Kingsguard dilarang atas perkawinan atau warisan dan karena itu dia meminta haknya atas Casterly Rock. It is mine by right. Namun Tywin menolaknya. Dia akan melihat lokasi mana yang cocok dengan kedudukan dan pengorbanannya. Dengan nada tinggi, Tywin bahkan kembali merendahkannya sebagai manusia kerdil yang licik dan dengki. Creature full of envy, lust, and low cunning. Dengan nafsunya itu, dia khawatir Casterly Rock akan dia jadikan sebagai rumah bordil. Go. Dia juga mengancam pelacur yang dia temukan di rumahnya akan dia gantung. Baelys kembali merayu Sansa untuk ikut bersamanya kembali ke Winterfell dalam waktu dekat. You said King's Landing was your home. Asisten Baelys memberitahu Sai untuk menjaganya dari niat busuk dunungannya. Watch out for her. Daenerys yang sedang berada di atas kapal melihat 3 anak naganya telah tumbuh besar. Ditemani Jorah, mereka hendak menuju Astapor. Para pengikutnya dari Dothraki merasakan mabuk laut karena baru pertama kali ini mereka naik kapal. Saat Davos kembali menemui Stannis, si penyihir merah kembali menghasutnya karena mereka tidak melibatkan dia dalam perang ini. How would you punish the infidels? Hingga mereka mengalami kekalahan. All those burning men in the water. Sebagai hukumannya, Davos dijebloskan ke dalam sel penjara. Di sebuah pemukiman kumuh penduduk, Lady Margaery menemui puluhan anak yatim setelah ayah mereka tewas dalam peperangan. Joffrey yang kebetulan melihatnya tidak mau turun karena dia merasa jijik berada di tempat ini. Lady meyakinkan anak-anak ini mereka harus bangga kepada orang tuanya dan mulai saat ini dia akan mengurus mereka semua. You saved us all. From now on, we're going to take care of you. Daenerys sampai di Astapor. The Unsullied have stood here for a day and a night with no food or... Dia berniat untuk membeli pasukan budak yang telah dilatih sejak Orok dengan berbagai keterampilan persenjataan dan kekuatan fisiknya. Si botak pemilik tentara ini menunjukkan kesetiaan mereka saat dia sengaja memotong puting salah seorang tentara budaknya. 8.000 tentara ini siap dijual dan waktu yang dia berikan sampai esok hari sebelum pembeli lain memborongnya. Daenerys kemudian berjalan santuy hingga dia melihat seorang bocah yang sedang bermain bola. Saat Daenerys memegang bola itu, seorang pria menjatuhkannya. Ternyata di dalam bola itu muncul binatang sihir yang akan menerkamnya. Pria ini langsung membunuhnya dan si penyihir berwujud anak itu langsung kabur. Rupanya pria ini adalah Barristan Selmy yang dulu disumpah menjadi Kingsguard ayahnya. As the Lord Commander of Robert Baratheon's Kingsguard. I am Barristan Selmy, Kingsguard to your father. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Di awal film, Bran terlihat sedang berlatih memanah seekor gagak ditemani kedua kakaknya. Anak panahnya tidak berhasil mengenai sasaran. Dia pun teringat kembali ayahnya.
Dan seorang bocah melarangnya membunuh gagak itu karena itu adalah dirinya. Tiba-tiba Bran terbangun dari tidurnya. Lord Bolton mengganggu Robb dan Talita yang sedang celepot. Dia mendapat pesan gagak dari Riverrun dan Winterfell. Kabar duka datang dari Riverrun setelah kakek Robb atau ayah Catelyn meninggal dunia. Sedangkan dari Winterfell terjadi pembantaian di kastil mereka. Dua adiknya Rickon dan Bran belum ditemukan. Mereka menduga Theon menculiknya. Padahal Theon sedang berada di sebuah lokasi dengan tangan terikat dan ditusuk oleh orang yang dia tidak kenal. Sansa dipertemukan dengan neneknya Margaery. Mereka meminta kebenaran darinya sifat asli dari Joffrey. Dengan ketakutan, Sansa mengatakan Joffrey adalah seorang monster yang tega membunuh ayahnya di depan matanya sendiri. Joffrey did that. He promised he would be merciful and he cut my... Jon Snow yang telah resmi bergabung dengan pasukan Mance mendapat pengetahuan baru tentang seorang Wyrd yang bisa membaca pikiran seekor burung melalui mata mereka. Sam yang tidak sanggup lagi berjalan, namun dia harus segera kembali ke The Wall demi keselamatan hidup mereka. Stop. You'll die. He's done for. I'm just getting him up. Slowing us down. Just get him up. Brandon benar-benar bertemu bocah dalam mimpinya. Dia ditemani oleh kakaknya. Anehnya, Summer tidak mau menggigitnya. Dia adalah Jojen dan kakaknya Mira. Mereka ternyata sengaja datang dari jauh untuk mencarinya. Dalam perjalanannya menuju utara, Arya dan dua temannya terciduk oleh sekelompok pria bersenjata. Mereka kemudian dibawa. Sai meminta bantuan Tyrion untuk menjaga Sansa dari niat buruk Baelys. Itu dia ketahui dari pelacurnya si rambut merah yang pernah celepot dengan Tyrion. Sai dibuat cemburu, namun mereka pun celepot. Margaery dipanggil oleh Joffrey. Mereka membicarakan tentang penyimpangan seksual mendiang suaminya. Margaery merasa risih, namun dia juga menggoda Joffrey agar mau menyentuhnya. Bocah raja ini seperti ucing, dia malu-malu tapi mau. Theon kembali disiksa untuk membuka mulutnya tentang alasan dia menyerang Winterfell. Belum jelas dari pihak mana mereka berasal, namun seorang pelayan mengaku dia dikirim adiknya dan nanti malam dia akan dibebaskan. Terungkap, Brandon dan Jojen memiliki penglihatan yang sama. Mereka memiliki kemampuan warg. Dan ternyata kedua ayah mereka adalah sahabat lama. Saat sedang menikmati makanan, Arya dibuat terkejut karena mereka membawa Dog alias Clegane, mantan pengawal Joffrey. Alhasil, Arya terbongkar identitasnya. Saat berada di jembatan, Jaime berhasil merebut pedang dari tangan Brienne. Move well. You shouldn't grimace before you lunch. Give it. Sebenarnya, Brienne dengan mudah bisa membunuhnya, namun dia harus menjaga pesan Lady Catelyn untuk menjaganya tetap hidup.
Tiba-tiba muncullah sekelompok pasukan yang dipimpin Flightman dari House Bolton. Mereka pun ditangkap. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.